Menilik dari bentuknya, candi ini lebih sempurna ketimbang candi yang ada di sekitarnya. Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah ketemu channel ini, saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan selamat bergabung ke dalam channel ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Tanpa Anda, siapalah saya yang ada pada hari ini di sini. Oke guys, apa yang kita mau react pada hari ini terkait rapat dengan candi yang ada di Indonesia. Candi ini terletak di kedalaman 2 meter di bawah permukaan sawah ya. Candi ini awalnya merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit-bukit kecil yang oleh penduduk sekitar disebut unur, berbentuk lonjong. Lonjongnya begini, lonjong dengan ketinggian 2 meter dari permukaan tanah sawah, dan sebagian lagi terkubur 2 meter di bawah permukaan sawah di sekitarnya, dan luas kurang 500 m2. Oke, apa yang terkait dengan video ini? Di Indonesia ini kita ketahui, yang saya tahu pun hanya Candi Borobudur. Rupanya ada lagi candi lain di sekitar Jawa ini. Jadi saya pun ingin mengetahui apa sebenarnya candi ini dan bagaimana rupa bentuknya. Jom kita sama simak video ini, guys. Video ini daripada mana? Video ini daripada Wahana Kepo. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys. Oke, tajuknya ialah di luar nalar, di bawah tanah sawah, bertahun dicangkul, ternyata candi tertua di Jawa. Oke guys, jom kita simak sama-sama ya, tanpa basa-basi. Para pakar arkeologi menduga bahwa candi-candi tersebut merupakan yang tertua di Jawa, yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-6 Masehi. Candi ini terletak pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan sawah. Maka patung Buddha di atasnya seharusnya memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Oke, kita tinggal pastinya subscribe ya. Jangan lupa kalian. Wah, begini bentuknya. Lain lagi dari Candi Borobudur ya. Tapi ini dia macam segi 4, dan di tengah-tengahnya ada apa ini, pokok-pokok. Candi ini awalnya merupakan sebuah gundukan tanah seperti tengok guys, di kawasan sawah padi, tiba-tiba di tengahnya sini ada candi di bukit kecil. Oke, yang oleh penduduk sekitar disebut unur berbentuk lonjong dengan ketinggian 2 meter dari permukaan tanah sawah, dan sebagian lagi 2 meter terkubur 2 meter tinggi juga di tuh, bawah 2 meter. permukaan sawah di sekitarnya, dan luasnya kurang lebih 500 meter persegi. 500 meter persegi. Luasnya arkeologi menduga bahwa candi-candi tersebut merupakan yang tertua di Jawa, yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-6 Masehi. Candi ini terletak pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan sawah. Menilik dari batu bata ya. Candi ini relatif lebih mendekati sempurna ketimbang candi yang lain di sekitarnya. Pada penampang alas candi terdapat semacam selasar
atau jalan selebar 1,5 meter yang mengelilingi candi. Juga terdapat batu yang disusun rapi menyerupai taman. Mungkin yang pokok di tengahnya ini baru tidak dibuat ya. memiliki anak tangga karena memang candi ini dibuat bukan untuk upacara di atasnya, melainkan di persembahyang di sekeliling candi. Jalan menuju candi sudah dibeton dari perkampungan menuju posisi candi. Badan candi sempurna hingga tampak atas candi yang berbentuk bunga, padma atau bunga teratai. Yang berbentuk bunga. Dia macam ini guys. Dia macam bentuk 4 segi begini. Betul-betul 4 segi. Kemudian di atasnya nih, atasnya nih kosong. Tapi tadi itu macam ada sudah pokok-pokok. Mungkin itu baru diletak lah kan, untuk tarik pelancong lagi. Oke, kita teruskan guys. Di atas candi tersebut terdapat patung Buddha. Jika dilihat dari bangunan candi yang berukuran 19 kali 19 meter, maka patung Buddha di atasnya seharusnya memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Secara administratif terletak di 2 wilayah desa, yaitu Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ada 2. Situs ini ada bernama 2 guys. Candi Jiwa. Candi Jiwa. Penelitian awal dilakukan pada tahun 1984 oleh tim arkeologi dari Fakultas Sastra Indonesia yang saat ini bernama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ini candinya. Dia turun 2 meter ke bawah guys. Yang tadi satu lagi dia 2 meter ke atas. Begitu maksudnya. Oke. Sebab dia ada 2. Paham lah. Ini maksudnya, alright. Hal ini berdasarkan laporan dari penduduk sekitar yang menemukan benda-benda purbakala di area persawahan yang tertimbun tanah. Candi Jiwa kan mulai dipugar pada tahun 1996 sampai 2001 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan Nasional, atau sekarang menjadi Direktorat Peninggalan Purbakala, Kebudayaan dan Pariwisata. Melalui Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, atau sekarang Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 Serang. Balai Pelestarian. Lokasi Candi Jiwa ini yang merupakan area persawahan dan pemukiman penduduk. Sebagian besar bangunan purbakala di lokasi tersebut masih tertimbun dalam unur atau lemah dhuwur atau tanah darat menyembul di antara persawahan. Dia nasibnya juga kena banjir kan guys. Kalau macam contoh ada banjir dikit di sekitarnya. Disebut Candi Jiwa memiliki sejarah yang cukup mistis. Dari keterangan warga yang menghuni daerah di dekat Candi Jiwa, bahwa dulunya unur atau gundukan tanah yang menutupi candi tersebut dilewati oleh kambing, dan kambing tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Dari situ masyarakat sekitar menganggap tempat itu memiliki jiwa, karena tidak hanya sekali kambing yang melewati unur tersebut mati tanpa sebab yang jelas.
asal itu dorang tertubuhnya candi jiwa nih melalui mitos itulah. Jadi begitu guys, di Indonesia ini memang sejarahnya kerajaan-kerajaan terdahulu memang wujud sebenarnya di Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur katanya, yang mana kebanyakan candi-candi ini terbentuk disebabkan oleh peninggalan sejarah kerajaan dulu, terutama kerajaan Majapahit yang terkubur di dalam tanah, bahkan ada yang memukimkan rumah penduduk setempat. Jadi banyak sebenarnya candi-candi di sekitar situ yang baru ditemukan, yang sudah lama ditemukan dan dijadikan tempat bersejarah untuk Indonesia. Itu sebab di daerah Jawa Tengah, terutamanya daerah Yogyakarta ini, banyak di tengah sawah pemukiman, penduduk ada di situ yang kemungkinan candinya juga belum digali, dan banyak lagi lah mengikut para netizen yang melihat sendiri video ini. Banyak komentar-komentar mengatakan bahwa memang itulah sejarahnya di Jawa. Kenapa dinamakan candi jiwa tadi guys? Sebab di kawasan itu ada jiwa, ada macam sesuatu yang mitos ataupun rohani yang hidup di kawasan itu. Apabila kambing lalu saja mati, kambing lalu mati. Jadi itu mengikut penduduk di sekitarnya mempunyai jiwa, sebab dengan itu dinamakan candi jiwa. Dan saya merasakan lebih beratus-ratus lagi candi yang ada di Indonesia ini guys. Karena apa? Karena peradaban bangsa Indonesia ini memang sangat tua, dan sejak daripada dulu itu sebenarnya memang sudah maju dan tinggi sejak zaman berzaman lagi. Kemajuan yang ada di Indonesia itu telah lama sebenarnya. Ini buktinya candi ini wujud zaman berzaman, dan juga wujud bukan satu dua, dia wujudnya beratus-ratus candi yang ada di sekitar Indonesia. Dan banyak lagi tempat yang tidak diviralkan ataupun dikedepankan di dalam mana-mana video. Jadi ini adalah pertama saya melihatnya di video ini. Saya terima kasih juga kepada video channel Wahana Kepo yang telah mempertemukan saya dengan candi yang baru saya melihatnya sendiri begitu beratus-ratus tahun dahulu. Yang saya hanya tahu di Indonesia ini satu saja guys, Candi Borobudur, itu saja. Rupanya bila saya tengok video ini, komen daripada netizen, ada beratus-ratus lagi candi rupanya yang ada di Indonesia ini. Jadi bila saya memikirkan secara jauh lagi, bahwa betul peradaban di Indonesia ini sebenarnya sudah lama maju berbanding wilayah negara-negara lain. Inilah buktinya candi, wujudnya candi ini, beratus-ratus candi yang ada. Maksudnya peradaban dan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia itu telah lama ada di situ. Cuma kini perlu digilap praktikkan lagi untuk lebih komersial teknologi itu ke depan lagi, menggunakan teknologi yang ada sekarang lah. Kalau yang dulu-dulu ini dia berbentuk candi itu, kira majulah sudah nih. Kira negara ini yang paling ke depan. Tapi sekarang ini teknologinya lain sedikit lah. Tapi sekarang ini kalau dikira pun Indonesia ini memang maju lagi, sebab hackers yang terhebat boleh memindahkan satelit. Ini lagi canggih guys. Kemudian para alutsistanya, rudal-rudalnya juga memiliki yang begitu canggih. Radar-radarnya dapat mengesan keberadaan pesawat yang tidak diduga. Maksudnya Indonesia ini suatu masa nanti, saya memikirkan juga bahwa di Asia ini negara Indonesia lah yang akan mengetuai kita, mengetuai ASEAN ataupun mengetuai Asia Tenggara. Melalui sejarah-sejarah penemuan candi ini bermunculan zaman berzaman, peradaban zaman dulu ini akan mulai terbukti bahwa inilah peradaban dunia yang ada di Indonesia guys. Oke guys, saya ingat itu saja. Jika kalian pula punya pandangan, pendapat sendiri terkait dengan candi
yang ada di Indonesia ini, boleh komentar di bawah guys untuk info kita bersama. Oke, saya ingat itu saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam senusantara, Malaysia Indonesia ini bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.